Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Sofi Saadah dengan NPM 2470112136 dari kelas 2403 JSK. Di sini saya akan mengerjakan tugas dengan matkul proyek sistem aplikasi dari dosen Dr. Muhammad Syaukani. Langsung saja kita ke modulnya. Di sini saya sudah mengerjakan UTS dengan menggunakan PPT yang sudah diberikan oleh Bapak Syaukani yang berisikan tentang TS proyek sistem aplikasi. Yang kedua, di sini ada nama saya Nikmah Sofi Saadah dengan NPM 2470112136 dari kelas 2403 JSK. Di sini berisi 10 bab sesuai dengan e-book yang diberikan oleh Bapak Syaukani. Yang bab yang pertama itu konsep dasar manajemen perangkat lunak, yang kedua konsep perangkat lunak, yang ketiga kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak, yang keempat teknik estimasi biaya, yang kelima manajemen waktu proyek perangkat lunak, yang keenam manajemen mutu proyek perangkat lunak, yang ketujuh manajemen resiko proyek perangkat lunak, yang kedelapan dokumen kontrak, yang ke-9 organisasi dan personel proyek perangkat lunak, dan yang 10 yaitu pengendali proyek. Masuk ke bab pertama yaitu konsep dan dasar manajemen perangkat lunak. Di sini ada pengertian manajemen perangkat lunak, yaitu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian sumber daya dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan menghasilkan produk berkualitas sesuai waktu dan anggaran. Di slide kedua terdapat elemen penting manajemen perangkat lunak perencanaan proyek. Ada pengorganisasian tim, pengendalian versi, pengendalian resiko, estimasi biaya dan waktu, pengujian dan validasi, manajemen konfigurasi, manajemen perubahan komunikasi dan kolaborasi, pemantauan dan evaluasi, pengiriman dan pemeliharaan. Yaitu berfokus pada people atau orang. Orang itu bermanfaat untuk tim pengembangan dan pemangku kepentingan, keterampilan teknis, kepemimpinan, komunikasi dan kerjasama, keterlibatan penggunaan akhir. Masalah umum dalam pengembangan perangkat lunak yaitu tantangan teknis, keterlambatan jadwal, masalah kualitas, kesalahpahaman persyaratan, dan konflik tim pada perubahan. Lalu, ruang lingkup dan dekomposisi masalah, yaitu menetapkan batas masalah yang jelas, pecah masalah menjadi bagian kecil, pembagian modular dan hierarkis. Selanjutnya yaitu ada proses manajemen perangkat lunak, yaitu pengembangan, pengujian, pemeliharaan, manajemen resiko, konfigurasi, perubahan, komunikasi, dan evaluasi berkelanjutan. Jadi pada bab 1 tadi berisikan tentang konsep dasar manajemen perangkat lunak yang menjelaskan proses perencanaan, perorganisasian, pengendalian sumber daya manusia, dan teknis pada pengembangan perangkat lunak. Elemen pentingnya yaitu perencanaan proyek, pengorganisasian tim, pengendalian versi, pengendalian resiko, estimasi biaya waktu, pengujian, manajemen, konfigurasi, perubahan, komunikasi, pemantauan, pengiriman, dan pemeliharaan. Fokus pada peran people, problem tentang teknis, keterlambatan, kualitas, konflik, perubahan, dan proses pengembangan, pengujian, pemeliharaan, manajemen resiko, pengendalian versi. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu konsep perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak yaitu kumpulan instruksi atau program komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Perangkat lunak adalah komponen abstrak yang berjalan di atas perangkat keras. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, ada perangkat lunak sistem yang mengelola operasi perangkat keras, contohnya seperti sistem operasi yaitu Windows atau Linux. Driver perangkat keras, utilitas sistem. Yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi yang dirancang untuk kebutuhan pengguna spesifik, contohnya seperti pengolah kata, spreadsheet, aplikasi pengolahan proyek, basis data, program grafis. Lalu ada perangkat lunak tengah atau middleware.
jembatan penghubung antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras, mendukung komunikasi dan integrasi sistem yang contohnya yaitu Enterprise Service Bus (ESB), Message Queue (MQ), seperti manajemen konten (CMS). Peran middleware yaitu memfasilitasi komunikasi antar aplikasi dan sistem yang berbeda, mendukung skalabilitas dan performa sistem, penting dalam arsitektur modern seperti cloud dan microservice. Menyembunyikan kompleksitas teknis, menjamin keamanan dan manajemen transaksi. Jadi, isi dari bab 2 tersebut adalah konsep perangkat lunak, pengertian perangkat lunak, berisikan tentang, jadi pada bab 2 tadi berisikan tentang konsep perangkat lunak, pengertian perangkat lunak, jenis perangkat lunak, yaitu sistem operasi, aplikasi, dan middleware. Lalu tahapan pengembangan, metodologi pengembangan, waterfall, agile, scrum, dan spiral, manajemen konfigurasi dan linearasi perangkat lunak atau open source dan proprietary. Selanjutnya di bab 3 terdapat kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak. Pengertian manajemen proyek yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan proyek. Fokus pada pengelolaan lingkup kerja, waktu, biaya, dan mutu untuk keberhasilan proyek. Manajemen proyek perangkat lunak itu sangat penting dalam organisasi pemerintahan, swasta, dan publik. Itu melibatkan perencanaan, analisis pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan. Menerapkan pengetahuan, kemampuan, alat, dan teknik dalam pengolahan proyek. Unsur manajemen proyek sendiri yaitu ada orang atau people, produk, proses, dan project. Orang yaitu yang mengelola tim dan peran dalam proyek, sedangkan produk definisi hasil akhir yang diharapkan. Proses adalah metode dan tahapan pengembangan perangkat lunak. Lalu project adalah ruang lingkup, jadwal, dan anggaran. Organisasi tim proyek yaitu terstruktur organisasi tim yang optimal untuk efektif kerja. Peran manajer proyek, pemimpin tim, dan anggota tim dengan tanggung jawab spesifik. Model organisasinya desentralisasi, demokratis, terkendali, dan terpusat. Lalu paradigma organisasi tim itu tertutup, acak, terbuka, dan sinkron. Paradigma terbuka ideal untuk proyek rumit yang membutuhkan komunikasi dan kolaborasi tinggi. Lobet anjir. Ejul. Lalu perencanaan dan pengendalian Pada perencanaan itu ada perencanaan jadwal, anggaran, dan sumber daya. Pada pengendalian terdapat kemajuan proyek dengan evaluasi dan penyesuaian. Dari bab 3 tersebut terdapat kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak, yaitu pentingnya manajemen proyek dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks. Definisi proyek dan manajemen proyek, spektrum manajemen, yaitu orang, produk, proses, dan proyek, organisasi tim, peran manajer, tipe tim, paradigma organisasi tim, rekayasa perangkat lunak, interaksi dan koordinasi antar anggota tim dan antar sistem, ruang lingkup produk dan proses pengembangan yang terorganisir. Lalu bab 4 yaitu teknik estimasi biaya. Pengertian estimasi biaya yaitu proses memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek perangkat lunak. Estimasi yang akurat penting untuk pengelolaan anggaran dan perencanaan sumber daya. Teknik estimasi berbasis analogi menggunakan data proyek serupa sebelumnya sebagai acuan yang cepat dan mudah namun bergantung pada keberhasilan estimasi proyek terdahulu. Teknik estimasi bottom up. Estimasi dilakukan dari unit terkecil
atau komponen proyek kemudian dijumlahkan. Lebih akurat tapi membutuhkan waktu lebih lama dan detail. Lalu teknik estimasi 3 point menggunakan 3 nilai estimasi. Yang pertama optimis, yang kedua realistis, dan yang ketiga pesimis. Memberikan gambaran resiko dan ketidakpastian dalam estimasi. Teknik estimasi top down. Estimasi dilakukan pada tingkat tinggi kemudian dipecah ke bagian lebih kecil. Cocok untuk estimasi awal ketika data masih terbatas. Lalu teknik estimasi expert judgment. Mengandalkan pengalaman dan penilaian ahli, cocok sebagai tambahan untuk ranking lain atau saat data terbatas. Selanjutnya ada teknik estimasi pemilihan vendor. Estimasi biaya berdasarkan pena teknik. Estimasi expert judgment mengandalkan pengalaman dan penilaian ahli, cocok sebagai tambahan untuk teknik lain atau saat data terbatas. Warna dan kompetisi antar vendor digunakan dalam proyek penggandaan perangkat lunak dari pihak luar. Selanjutnya ada bab 5, manajemen waktu proyek perangkat lunak. Pengertian manajemen waktu yaitu proses perencanaan, pengaturan, dan pengendalian waktu dalam proyek perangkat lunak yang bertujuan utama menyelesaikan proyek sesuai jadwal yang ditetapkan. Tujuan manajemen waktu yaitu mengidentifikasi aktivitas dan urutan pelaksanaannya, menyusun jadwal yang realistis dan efisien, mengantisipasi keterlambatan dan mengendalikan waktu proyek. Mekanisme manajemen waktu yaitu penyusunan WBS, Work Breakdown Struktur, untuk mendefinisikan tugas-tugas. Yang kedua, penjadwalan menggunakan diagram jaringan kerja atau network diagram. Yang ketiga, metode jalur kritis atau critical path method CPM untuk mengidentifikasi jalur terpanjang dan tugas kritis. Penjadwalan ulang dan penyesuaian waktu untuk mengatasi hambatan. Lalu ada teknik dan tools dalam manajemen waktu. Yang pertama ada Gantt chart untuk visualisasi jadwal. Yang kedua ada CPM dan metode rantai kritis atau critical chain method atau CCM untuk optimasi jadwal. Yang ketiga ada monitoring dan pelaporan kemajuan secara berkala. Pentingnya komunikasi dan koordinasi, yaitu untuk transparansi informasi antara tim sangat penting untuk manajemen waktu yang efektif. Lalu ada juga penanganan risiko keterlambatan dengan mitigasi tepat waktu. Selanjutnya ada bab 6, manajemen mutu proyek perangkat lunak. Pengertian manajemen mutu, upaya memastikan bahwa produk perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Fokus pada perencanaan, penjaminan, dan pengendalian mutu selama siklus proyek. Tahapan manajemen mutu yang pertama yaitu perencanaan mutu, menetapkan standar dan prosedur mutu yang akan diterapkan. Yang kedua jaminan mutu, mengawasi proses agar sesuai dengan standar mutu. Yang ketiga ada pengendalian mutu, melakukan pengujian, identifikasi, dan perbaikan kesalahan atau kekurangan. Selanjutnya ada standar dan pendekatan mutu. Menggunakan standar mutu seperti ISO dan CMMI, pendekatan Six Sigma, dan Total Quality Management atau TQM. Penerapan kontrol kualitas melalui inspeksi, pengujian, dan audit. Lalu ada teknik dan alat kontrol kualitas. Diagram sebab atau akibat, fishbone atau isi kawah. Bagian kontrol atau control charts, analisis akar masalah dan perbaikan kelanjutan. Lalu pentingnya manajemen waktu, yaitu untuk meningkatkan kepuasan penggunaan akhir, mengurangi biaya perbaikan akibat tata produk, mendukung keberhasilan proyek dan reputasi organisasi. Selanjutnya ada bab 7, manajemen risiko proyek perangkat lunak. Pengertian manajemen risiko yaitu proses identifikasi, analisis, penanganan, dan pengawasan risiko yang mungkin muncul selama siklus hidup proyek, yang bertujuan untuk mengantisipasi meminimalkan dampak negatif risiko pada proyek. Tahapan manajemen risiko yaitu perencanaan manajemen risiko yang menentukan pendekatan dan sumber daya untuk mengelola risiko. Identifikasi risiko, mengumpulkan daftar risiko potensial yang dapat mempengaruhi proyek. Analisis risiko, mengukur kemungkinan dan dampak risiko secara kualitatif dan kuantitatif. Perencanaan penanganan risiko yaitu menyusun strategi untuk mengurangi, menghindari, mentransfer atau menerima risiko. Pemantauan risiko, melacak risiko dan efektivitas tindakan mitigasi selama proyek berjalan.
Lalu di sini ada strategi penanganan risiko. Yang pertama menghindari atau eliminate, yang kedua mengurangi atau mitigate, yang ketiga mentransfer atau transfer, yang kelima menerima atau accept. Teknik identifikasi risiko yaitu menghindari, mengurangi, mentransfer, dan menerima. Pentingnya manajemen risiko: meningkatkan kesiapan menghadapi masalah, meminimalkan gangguan pada proyek, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada bab 8, dokumen kontrak. Pengertian dokumen kontrak adalah dokumen resmi yang mengatur kesepakatan antara pihak-pihak terkait dalam proyek perangkat lunak, berfungsi sebagai landasan legal dan acuan kerja selama proyek berlangsung. Jenis dokumen kontrak yaitu surat perjanjian atau kesepakatan resmi antara pengembang dan klien. Yang kedua ada surat penawaran atau dokumen penawaran harga dan layanan oleh penyedia perangkat lunak. Yang ketiga ada surat penggandaan barang penunjang, yaitu pengadaan perangkat keras atau perangkat lunak mendukung. Yang keempat ada surat perintah kerja, perintah resmi untuk memulai pekerjaan sesuai kontrak. Selanjutnya ada proses penyusunan kontrak. Identifikasi kebutuhan dan ruang lingkup proyek, negosiasi harga, jadwal dan persyaratan teknis, penetapan hak kewajiban pihak-pihak terkait. Lalu di sini ada pentingnya dokumen kontrak: menjamin kesepahaman antara klien dan pengembang, mengurangi risiko konflik dan sengketa, dasar penyelesaian sengketa jika terjadi masalah. Selanjutnya ada bab 9, organisasi dan personel proyek perangkat lunak. Pengertian organisasi proyek, struktur dan pengaturan tim dalam proyek perangkat lunak. Lalu menentukan peran, tanggung jawab, dan hubungan antara anggota tim. Lalu ada struktur organisasi tim. Yang pertama struktur formal dengan garis komando jelas. Ada model organisasi yaitu desentralisasi, demokratis, terkendali, dan terpusat yang berstruktur, bertujuan untuk mengoptimalkan kolaborasi dan produktivitas. Peran personel proyek yaitu manajer proyek, pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan. Manajer proyek yaitu pengelolaan, pengawasan, pengambilan keputusan. Pengembang, implementasi teknis perangkat lunak. Penguji, memastikan kualitas dan pengujian perangkat lunak. Pemangku kepentingan yaitu klien, pengguna akhir, dan manajemen. Kepemimpinan dan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik, motivasi dan pengembangan tim, pengembangan keterampilan teknis dan soft skill. Lalu ada pentingnya kolaborasi dan komunikasi yaitu mendukung penyelesaian tugas tepat waktu, memastikan keselarasan tujuan dan pemahaman antara anggota tim, mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Lalu ada bab 9, organisasi dan personel proyek perangkat lunak. Pengertian organisasi proyek yaitu struktur dan pengaturan tim dalam proyek perangkat lunak, menentukan peran, tanggung jawab, dan hubungan antara anggota tim. Struktur organisasi tim yaitu struktur formal dengan garis komando jelas, model organisasi, desentralisasi, demokratis, terkendali, dan terpusat. Struktur bertujuan untuk mengoptimalkan kolaborasi dan produktivitas. Peran personel proyek yaitu manajer proyek yang mengelola pengawasan, pengambilan keputusan. Pengembang, implementasi teknis perangkat lunak. Penguji, memastikan kualitas dan pengujian perangkat lunak. Pemangku kepentingan klien, penggunaan akhir, dan manajemen. Selanjutnya ada bab 10, pengendalian proyek. Pentingnya pengertian pengendalian proyek yaitu proses memantau, mengendalikan, dan menyesuaikan jalannya proyek agar sesuai dengan rencana waktu, biaya, dan kualitas. Tujuan utamanya adalah memastikan proyek selesai tepat waktu, dalam anggaran, dan dengan mutu yang diharapkan. Mekanisme pengendalian proyek: pemantauan kinerja proyek secara kontinu, pengendalian jadwal dan biaya menggunakan alat bantu seperti Gantt chart, Critical Path Method atau CPM, dan Critical Chain Method atau CCM. Manajemen nilai yang diperoleh, earned value, manajemen EVM untuk pengukuran kinerja dan proyeksi biaya. Pengelolaan pemangku kepentingan dan persyaratan: mengelola harapan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan,
mengelola perubahan persyaratan secara efektif agar tetap sesuai tujuan proyek. Lalu ada pengelolaan resiko masalah dan kualitas, mengidentifikasi, mengelola resiko yang muncul selama pelaksanaan proyek, penanganan masalah dan pengambilan keputusan cepat, pengendalian mutu dan memastikan produk memenuhi standar. Pengelolaan penerimaan transisi dan implementasi, yaitu untuk pengelolaan penerima hasil kerja oleh pengguna, koordinasi transisi dari pengembangan ke operasional, implementasi bisnis, dan pengelolaan alih daya jika ada. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.